video ini kita akan belajar bersama latihan soal IPAS kelas 5 bab 8. Kita langsung aja yuk. Nomor 1. Bencana banjir dapat disebabkan karena titik-titik. A. Curah hujan yang tinggi. B. Kemarau berkepanjangan. C. Kebakaran hutan. D. Abrasi pantai. Jawabannya adalah A. Curah hujan yang tinggi. Jadi jika hujan terus-menerus itu bisa mengakibatkan banjir anak-anak karena daya tampung air yang kurang. Nomor 2. Gejala susulan yang mungkin terjadi akibat gempa bumi yang berpusat di dasar laut adalah titik-titik. A. Banjir. B. Tsunami. C. Tanah longsor. D. Puting beliung. Jawabannya adalah B. Tsunami. Jadi bahayanya gempa bumi adalah jika terjadi terus-menerus itu bisa mengakibatkan tsunami anak-anak. Nomor 3. Gerakan tanah atau bebatuan pada lereng gunung yang meluncur dari atas ke bawah dinamakan bencana titik-titik. A. Erosi. B. Tanah longsor. C. Gempa bumi. D. Abrasi. Jawabannya adalah B. Tanah longsor. Anak-anak perlu tahu juga bedanya erosi dan abrasi. Kalau erosi itu pengikisan batuan atau tanah ya, sedangkan abrasi itu juga pengikisan tanah atau batuan, tapi terjadinya abrasi itu di pesisir pantai atau laut. Nomor 4, anak-anak perhatikan dulu gambar di atas. Nah, perubahan lingkungan seperti pada gambar di atas itu disebabkan karena titik-titik. A. Pengikisan tanah. B. Tanah yang longsor. C. Kemarau yang berkepanjangan. D. Gelombang laut. Kira-kira ini gambar apa sih? Ini adalah gambar tanah yang sangat kering. Jadi penyebabnya itu adalah karena kemarau yang berkepanjangan. Jadi kemarau yang berkepanjangan, panas yang terus-menerus itu juga berdampak buruk bagi bumi ya, karena bisa menyebabkan tanah jadi seperti ini. Nomor 5, anak-anak perhatikan dulu gambarnya. Nah, dampak negatif bencana alam yang ditunjukkan gambar bagi kehidupan masyarakat adalah titik-titik. A. Mencemari lingkungan. B. Rusaknya lahan pertanian siap panen. C. Berkurangnya sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. C. Menghambat aktivitas masyarakat karena terputusnya akses jalan. Ini adalah gambar tanah longsor yang terjadi di jalan. Jadi ini bisa D. Menghambat aktivitas masyarakat karena terputusnya akses jalan. Jalanannya jadi tertutup oleh tanah yang longsor. Nomor 6. Sampah merupakan benda yang sudah tidak terpakai lagi. Sampah menjadi masalah dalam kehidupan manusia. Sampah yang menumpuk dan dibiarkan berserakan di jalan itu dapat memberikan dampak negatif, yaitu titik-titik. A. Membuat lingkungan menjadi indah. B. Menimbulkan polusi tanah dan banjir. C. Lingkungan terhindar dari banjir. D. Lingkungan terhindar dari penyakit. Jawaban yang paling tepat itu adalah B. Menimbulkan polusi tanah dan banjir. Jadi sebaiknya sampah itu harus segera dibersihkan. Jangan sampai ada yang berserakan di jalan, karena selain sumber penyakit itu juga bisa mengakibatkan polusi tanah dan banjir anak-anak. Nomor 7. Benda-benda di sekitar kita banyak terbuat dari plastik. Ketika sudah tidak lagi digunakan, benda-benda tersebut akan berakhir menjadi sampah. Sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena titik-titik. A. Menyuburkan tanah dan perairan. B. Mudah membusuk di lingkungan. C. Sulit terurai secara alami oleh bakteri. D. Menimbulkan bau tidak sedap. Jawabannya adalah C. Anak-anak, sulit terurai secara alami oleh bakteri. Nomor 8. Kemarin malam terjadi hujan angin yang lebat. Banyak daun-daun berterbangan. Halaman sekolah Kiki dipenuhi dengan sampah daun-daun kering yang berserakan. Hal ini membuat halaman sekolah menjadi kotor. Daun-daun kering itu termasuk jenis sampah titik-titik. A. Organik. B. Anorganik. C. Sampah kering. D. Sampah logam. Jawabannya adalah A. Organik.
Jadi sampah organik itu adalah sampah alami yang bisa terurai, seperti daun kering, sayuran-sayuran, tumbuhan-tumbuhan. Sedangkan anorganik itu seperti botol, plastik, dan lain-lain. Nomor 9. Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang sulit terurai oleh bakteri. Berikut contoh sampah anorganik yang sering ditemui di lingkungan adalah titik-titik. A. Daun kering, kulit pisang, dan cangkang telur. Ini salah, ini sampah organik. B. Plastik, daun kering, kaleng, dan kertas. Nah, daun kering dan juga kertas ini sampah organik, jadi B salah. C. Logam, kaleng, kaca, dan plastik. Ini sampah anorganik. C benar. D. Kaca, plastik, logam, dan cangkang telur. Cangkang telur tidak termasuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, anak-anak. Logam, kaleng, kaca, dan plastik. Ini adalah sampah anorganik. Nomor 10. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah di lingkungan rumah sendiri adalah titik-titik. A. Membayar iuran kebersihan dan listrik. B. Membuat tempat penampungan sampah sementara. C. Membangun tempat pembuangan air sampah. D. Menempatkan sampah organik dan anorganik pada tempat yang berbeda. Jawabannya adalah D. Menempatkan sampah organik dan anorganik pada tempat yang berbeda. Nomor 11. Perhatikan tindakan-tindakan berikut. 1. Mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless steel. 2. Memanfaatkan kaleng bekas sebagai tempat pensil. 3. Membuat barang kerajinan dari bungkus makanan. 4. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. 5. Mengolah kertas bekas menjadi kertas daur ulang layak pakai. Tindakan recycle yang tepat ditunjukkan oleh nomor misalkan adalah pemanfaatan ulang barang bekas menjadi barang baru ya. Jadi kita lihat yuk. Yang nomor 1, mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless, ini bukan. Nomor 2, memanfaatkan kaleng bekas sebagai tempat pensil, ini benar. Nomor 3, membuat kerajinan dari bungkus makanan, benar. Kemudian mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, ini juga benar. Nomor 5, mengolah kertas bekas menjadi kertas daur ulang layak pakai, juga benar. Jadi jawabannya 2, 3, 4, 5, tapi di sini hanya C yang benar, 2, 3, 5. 12. Penebangan hutan sembarangan dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul dapat mengakibatkan erosi pada musim penghujan yang dapat menyebabkan banjir. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut adalah titik-titik. A. Membangun perumahan di area yang gundul. B. Mengubah hutan menjadi sawah. C. Membuat tanggul penahan air. D. Melakukan reboisasi. Jawabannya adalah D yang paling tepat, melakukan reboisasi atau penanaman 1000 pohon atau nanam banyak pohon lagi. Nomor 13. Berikut dampak kerusakan lingkungan dalam bidang ekonomi adalah titik-titik. A. Sumber air bersih menjadi berkurang. B. Banyak flora dan fauna yang kehilangan habitat. C. Banyak masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana. D. Naiknya harga barang kebutuhan sehari-hari. Di sini yang ditanyakan adalah dampak kerusakan lingkungan dalam bidang ekonomi. Jadi berhubungan dengan keuangan ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D. Naiknya harga barang kebutuhan sehari-hari. Jika kerusakan lingkungan seperti banjir, bahkan sayuran itu bisa sangat naik harganya, apalagi jika banyak kerusakan lingkungan alam yang lain. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.